Assalamualaikum, perkenalkan saya Ibu Fitrianti. Kali ini saya akan membahas tentang soal matematika simulasi kompetisi sains nasional tingkat SD tahun 2021. Soal nomor 11. Panjang lintasan sebenarnya dari kota Tegal ke kota Semarang pada peta elektronik menunjukkan angka 160 km. Jika skala peta tersebut 1:3 juta, maka panjang lintasan dari kota Tegal ke kota Semarang pada peta elektronik adalah jadi diketahui jarak sebenarnya adalah 160 km. Kalau dijadikan cm itu berarti kita kali dengan 100.000 ya. Kemudian skala diketahui 1:3 juta. Yang ditanya adalah jarak peta. Nah, untuk menjawab ini, ingat bahwa rumus skala adalah jarak peta dibagi jarak sebenarnya. Nah, sekarang kita tinggal masukkan angka-angka ini ke rumus ya. Skalanya 1:3 juta atau 1/3 juta sama dengan jarak peta yang akan kita cari per jarak sebenarnya, yaitu 16 juta. Nah, di sini kita lakukan kali silang ya, atau jarak petanya itu adalah 16 juta dibagi dengan 3 juta, diperoleh 16/3. Jadi, jarak peta dari kota Tegal ke kota Semarang pada peta elektronik adalah 16/3 cm. Soal nomor 12. Wina melempar dadu merah, kuning, dan hijau yang masing-masing bermata 6 secara bersama-sama. Berapa banyak kejadian muncul jumlah mata dadu adalah 6 ya. Jadi diketahui ya, ada dadu merah, kuning, dan hijau yang masing-masing bermata 6 yang akan dilempar secara bersama-sama. Yang ditanya berapa banyak kejadian muncul jumlah mata dadu 6. Untuk menjawab ini ya, misalkan ada dadu merah, dadu kuning, dan dadu hijau. Kalau misalkan yang muncul mata merah di sini, dadu merah ini adalah 1, kemudian kuning ini 1, supaya berjumlah 6, berarti di sini hijaunya 4. Nah, kita lihat seandainya 4 berada di kuning, maka kemungkinannya seperti ini ya. Jika 4 ada di mata dadu merah, berarti kemungkinannya seperti ini. Nah, kita cari lagi kemungkinan yang lainnya. Jika dadu merah 1, kemudian kuning 2, berarti supaya 6, berapa hijaunya ya? 3 ya. Nah, di sini 1, 2, dan 3. Jika seandainya 3 berada di kuning ya, 2-nya berada di sini ya. Kemudian kejadian lainnya yang kemungkinan merahnya 2, kuningnya 1, supaya 6 berapa di sini ya? 3 ya. Oke. Jika seandainya 3-nya berada di kuning, kemudian 1-nya di hijau, nah ini ada kemungkinan lainnya seperti ini. Baik, mata dadu yang lainnya, jika merahnya 3 ya, kuningnya 1, berarti hijaunya ya 2 ya. Nah, ini posisi 1 dan 2 bisa kita tukar ya. Nah, kemungkinan lainnya seperti ini. Nah, kemungkinan mata dadu yang lainnya berapa? Ya, jika dadu 2, kuning 2, berarti hijau juga 2. Nah, ini semuanya jika dijumlah itu adalah jumlah mata dadunya 6. Nah, apakah ada kemungkinan lainnya? Ya, kalau misalkan ini 4 ya, ini 1, oh sudah ya, sudah ada ya 4, 1, 1. Iya. Kalau kemungkinan ini 5 dengan ini 1, ini sudah 6. Ini nggak boleh kosong ya, berarti tidak bisa lagi ya. Nah, ini ada berapa kejadian dengan jumlah mata dadu 6 semua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya, jadi ada 10 kejadian yang mungkin muncul jumlah mata dadu 6. Soal nomor 13. Gambar berikut adalah segitiga ACB siku-siku di C. Panjang AC 4 cm dan panjang BC 6 cm. Jika sisi BC dibagi menjadi 4 ruas garis yang sama panjang sehingga terbentuk titik E, D, F,
Bila EI, BH, FG, dan CA sejajar, maka luas daerah yang diarsir pada gambar adalah, nah di sini diketahui segitiga ACB siku-siku di C, di mana AC-nya panjangnya 4 cm dan BC panjangnya 6 cm. Yang ditanya adalah luas daerah yang diarsir. Untuk menjawab ini, perhatikan luas daerah yang diarsir itu berbentuk segitiga ya. Ada segitiga ACG, nanti akan dijumlahkan dengan segitiga GFH, kemudian ditambah dengan luas segitiga HDI. Untuk mencari panjang AC, ya, tadi sudah dapat ya, AC itu 4 cm, dan kita akan mencari panjang FG, kemudian panjang DH ya, dengan menggunakan perbandingan segitiga. Mengapa harus dicari panjang FG dan panjang DH ya? Karena panjang FG dan panjang DH ini adalah alas dari segitiga, di mana luas segitiga itu adalah alas ya dikali dengan tinggi segitiga tersebut. Nah, jadi perhatikan lagi ya, ini ada gambar segitiga di mana panjang AC 4 cm, kemudian panjang BC-nya 6 cm, kemudian di panjang BC ini dibagi menjadi 4 ruas, jadi masing-masing panjang CF itu adalah 6 bagi 4 ya, atau 6/4, FD 6/4, DE 6/4, dan BE 6/4. Nah, untuk mencari panjang FG di sini kita akan melakukan perbandingan ya, segitiga GFB ya dengan segitiga ACB, di mana AC di sini adalah 4 cm, kemudian CB-nya 6 cm, dan ini panjang FG yang akan kita cari, sedangkan panjang FB ini adalah 6/4 ditambah 6/4 ditambah 6/4 itu adalah 18/4. Nah, di sini kita lakukan perbandingan bahwa 4/6 sama dengan yang akan kita cari per 18/4. Lalu kita kali silang, 4 kali 18/4 sama dengan 6 kali yang akan kita cari. Nah, ini hasilnya adalah 18 sama dengan 6 yang akan kita cari. Berarti yang akan kita carinya adalah 6 kali berapa yang sama dengan 18? Ya, 3 ya. Kemudian kita akan mencari panjang DH ya, dengan menggunakan perbandingan segitiga juga ya, yakni 4 cm dengan 6 cm ya, ini. Kemudian ini yang akan kita cari berbanding di sini berapa nih, 6/4 tambah 6/4 ya, 12/4. Oke, kita lakukan perbandingan bahwa 4/6 sama dengan yang akan kita cari per 12/4. Kemudian kita kali silang ya, 4 kali 12/4 sama dengan 6 yang akan kita cari. Ini hasilnya adalah 12 sama dengan 6 yang akan kita cari. Berarti 6 kali berapa supaya 12? Ya, 2. Berarti panjang DH ya, ini adalah 2 cm. Nah, maka dari itu kita akan cari luas arsiran ini ya, luas ACG ditambah luas segitiga FGH ditambah luas segitiga HDI. Nah, ini ingat rumusnya adalah alas kali tinggi bagi 2 ya untuk luas segitiga. Oke, alas di sini adalah 4 cm dikali tinggi. Tingginya di sini tinggi segitiga yaitu 6/4 cm ditambah luas GFH, di mana alasnya tadi kita dapat di sini berapa nih? 3 ya. 3 dikali tinggi segitiganya 6/4 ya, bagi 2. Kemudian luas segitiga HDI, di sini alasnya kita tadi dapat berapa? 2 ya, 2 kali tinggi. Tingginya adalah 6/4. Nah, bagi 2. Oke, sekarang kita lakukan perhitungan. 4 kali 6 ini adalah 24/8 ditambah 3 kali 6 ini adalah 18/8, ini adalah 12/8. Nah, karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal jumlahkan saja ya. 54/8 atau 54 bagi 8 itu adalah 6,75 cm persegi. Jadi luas arsiran pada gambar adalah 6,75 cm persegi. Ya, soal nomor 14 ya. Diketahui susunan bilangan asli seperti di tabel ya. Perhatikan ini ada berapa kolom nih? Kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, yang ditanya adalah angka 2020 berada pada kolom berapa. Untuk menjawab soal ini
ini, maka kita harus melihat hasil sisa dari pembagian 9. Ya, karena di sini kolomnya ada 9 ya. Jika sisa pembagiannya 0, maka letakkan pada kolom 9 ya. Contoh, 9 dibagi 9 itu 1 ya, sisanya 0. Maka angka 9 kita letakkan di kolom 9 gitu ya. Bagaimana dengan angka 18? 18 dibagi 9 itu adalah 2. Tidak ada sisa ya, atau sisanya 0, maka kita letakkan di kolom 9. Itu seterusnya ya. Bagaimana dengan sisa 1? Kalau sisa 1 kita letakkan pada kolom 1. Kalau sisanya 2 berarti kita letakkan pada kolom 2. Jika hasil sisa pembagiannya 3, maka kita letakkan pada kolom 3 dan seterusnya. Nah, sekarang karena yang ditanya 2020, maka kita bagi 9, itu adalah 224, sisanya 4. Maka karena sisa pembagiannya 4, maka berada pada kolom 4. Soal nomor 15. Riri, Sinta, dan Lina bersahabat. Hobi mereka membaca novel. Riri membeli novel setiap 50 hari sekali. Sinta membeli novel setiap 65 hari sekali, dan Lina membeli novel setiap 75 hari sekali. Jika mereka membeli bersama pada hari Kamis, maka mereka akan membeli novel bersama lagi pada hari. Jadi yang ditanya mereka akan membeli bersama lagi pada hari apa? Untuk menjawab soal ini, maka kita akan cari KPK dari 50, 65, dan 75 ya. Kita gunakan metode sisir, kita peroleh KPK-nya adalah 2 kali 3 kali 5 kali 5 kali 13, yaitu 1950 hari. Nah, karena yang ditanya berapa hari gitu ya, nah ini kita bagi dengan berapa minggu ya. Kita hitung berapa minggu dan ada sisa berapa hari. Karena 1 minggu itu 7 hari ya, maka 1950 kita bagi dengan 7. Hasilnya ada sisa 4. Berarti 4 hari setelah Kamis adalah hari Senin.